Teman-teman, coba perhatikan wajah kamu di cermin. Warna kulit kita bisa coklat, sawo matang, atau putih. Tapi bibir kita pasti berwarna merah muda. Betul nggak nih? Kok bisa ya? Kenapa warna bibir kita tidak sama dengan warna kulit pipi dan tangan kita? Cari tahu rahasianya yuk! Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kawiku di Bolu Bobo Boleh Tahu edisi pengetahuan umum. Pertama, kita kenalan dulu dengan bibir yuk. Bibir termasuk bagian tubuh yang terlihat di mulut manusia. Coba teman-teman perhatikan bibir kita masing-masing. Kita pasti memiliki bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Bibir atas itu disebut labium superius oris dan bibir bawah disebut labium inferius oris. Bibir walau letaknya ada di bagian bawah wajah tapi punya fungsi penting. Fungsinya untuk makan, berbicara, dan mengekspresikan emosi. Sekarang kita pahami dulu struktur dari bibir. Area bibir kita dimulai dari bawah hidung. Jadi, bibir terdiri dari beberapa zona teman-teman. Pertama, zona kulit. Zona ini adalah bagian terluar bibir yang masih terlihat seperti kulit wajah biasa. Warnanya pun tampak sama dengan warna kulit lainnya. Zona ini memiliki rambut halus, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Zona ini berfungsi melindungi bibir dari lingkungan luar. Kedua, ada batas vermilion. Karena warnanya yang tampak pucat, jadi tampak seperti bingkai untuk bibir. Ketiga, zona vermilion adalah bagian merah pada bibir yang disebabkan karena bagian ini kaya pembuluh darah. Letaknya ada di antara zona kulit dan mukosa bibir dalam. Selain itu, zona ini merupakan jaringan kulit yang sangat tipis teman-teman. Hanya 3-5 lapisan sel saja. Padahal kulit wajah biasanya terdiri dari 16 lapisan. Zona ini berperan besar dalam ekspresi wajah, bicara, dan daya tarik wajah. Setelah itu ada zona mukosa atau bagian dalam. Zona ini merupakan bagian bibir dalam yang bersinggungan dengan rongga mulut bagian dalam. Kemudian, bila teman-teman perhatikan pada bibir atas kita ada sebuah lengkungan atau yang biasa disebut juga sebagai cupid bow. Lengkungan ini bentuknya mirip seperti busur. Jadi, jaringan bibir itu sebenarnya bagian dari kulit kita juga loh. Tapi kulit di bibir itu berbeda sekali dari kulit di bagian tubuh lain teman-teman. Kalau kulit di tangan punya beberapa lapisan tebal untuk melindungi dari panas, dingin, atau goresan, sedangkan kulit bibir cuma punya beberapa lapisan saja. Dan lapisannya juga tipis sekali. Noel Cameron, profesor biologi di Loughborough University Inggris, bilang kalau bibir memiliki sekitar 1 juta ujung saraf. Karena itu, bibir sangat terpengaruh oleh perubahan suhu dan tingkat kelembapan. Karena itu juga bibir kita mudah pecah-pecah teman-teman. Nah, di bawah kulit bibir ada banyak sekali pembuluh darah kecil yang isinya darah merah. Karena kulit bibir kita tadi sangat tipis, maka warna merah dari darah itu tembus dan terlihat dari luar. Bibir kita jadi terlihat merah muda atau kemerahan. Nah, kalau kulit di bagian lain tubuh kita lebih tebal, sehingga warna darahnya tidak bisa terlihat. Itu sebabnya kenapa tangan atau kaki kita tidak berwarna merah seperti warna bibir, teman-teman. Tapi sebenarnya warna bibir juga tidak selalu merah loh. Ini juga tergantung dari warna kulit kita. Bisa saja ada yang memiliki bibir berwarna merah muda, merah, hingga coklat. Ini karena bibir kita juga memiliki zat warna alami yang disebut melanin. Melanin inilah yang menentukan warna kulit, rambut, dan juga mata kita. Bila tubuh seseorang memiliki lebih banyak melanin, maka warna bibirnya akan cenderung lebih gelap. Sedangkan kalau melaninnya sedikit, maka warna bibirnya juga akan tampak lebih merah muda. Namun, seperti yang sudah Kawiku sebutkan juga, bahwa bibir kita merupakan kulit yang rentan pecah-pecah nih. Bila terjadi dehidrasi pada tubuh atau udara yang terlalu kering, akan membuat bibir kita jadi kering dan pecah-pecah. Tapi tenang saja teman-teman, keadaan itu bisa kita cegah dan atasi kok. Nah, Bobo akan bagikan tips untuk mengatasi bibir yang kering dan menghitam menggunakan bahan-bahan alami. Pertama, teman-teman bisa menggunakan bahan alami seperti madu.
Madu terkenal akan khasiatnya yang baik bagi kesehatan, termasuk untuk mengobati bibir yang kering. Caranya, oleskan madu pada bibir secara rutin. Madu akan membantu melembabkan, melindungi dari infeksi, hingga menghilangkan kulit mati. Bahan alami kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah lidah buaya. Caranya, teman-teman bisa oleskan gel lidah buaya ke bibir. Tunggu sampai bibir kering dan bilas dengan air hangat. Ulangi cara tersebut setiap hari atau sesuai kebutuhan. Berikutnya ada kunyit. Teman-teman bisa siapkan 1 sendok makan susu dan campurkan bubuk kunyit hingga menjadi pasta. Setelah itu, oleskan pasta kunyit tersebut pada bibir dan biarkan selama 5 menit. Kalau sudah, bilas dengan air dingin. Minyak kelapa ternyata juga bisa digunakan untuk mengatasi bibir kering dan hitam teman-teman. Ini karena minyak kelapa memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri juga. Caranya mudah sekali. Teman-teman tinggal oleskan minyak kelapa pada bibir sebelum tidur setiap malam. Terakhir, ada buah delima. Teman-teman bisa mencampurkan segenggam biji buah delima dengan susu. Oleskan pada permukaan bibir dan biarkan hingga mengering kurang lebih 15 menit. Jika sudah, bilas menggunakan air dingin. Wah, terima kasih Bobo tipsnya. Jadi, bila bibir sedang kering dan pecah-pecah, jangan pernah ditarik-tarik ya. Karena bibir kita merupakan lapisan kulit yang tipis. Teman-teman punya pertanyaan lain? Tulis di kolom komentar ya. Nanti Kak Wiku akan bantu carikan rahasia di baliknya. Jangan lupa like dan share video ini supaya kita makin banyak tahu. Sampai jumpa lagi. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!